Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Fani Ekowati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai waris golongan 3 menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Topik ini merupakan bagian dari hukum harta kekayaan dalam bidang perkawinan dan waris yang dalam prakteknya di Indonesia dapat menggunakan beberapa sistem hukum, yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Sebelum memasuki ahli waris golongan ketiga, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hukum waris di Indonesia. Hukum waris menurut KUH Perdata pada dasarnya mengatur mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang yang dibagikan kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini dikenal pewarisan menurut undang-undang atau ep intestato, yaitu pembagian warisan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan langsung oleh undang-undang. Mereka yang berhak mewaris adalah pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik dalam garis lurus maupun menyamping, serta pihak yang terikat perkawinan dengan pewaris. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait golongan ahli waris terlebih dahulu. Untuk mempermudah penentuan kapan seseorang ahli waris berhak tampil menerima warisan, maka anggota keluarga yang sah dan suami atau istri dalam KUH Perdata dibagi atas 4 golongan diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, kecuali terjadi pemecahan atau cloving harta. Karena dalam pewarisan menurut KUH Perdata, salah satu asasnya adalah asas penderajatan, yang artinya ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, kecuali ada cloving. 4 golongan tersebut antara lain yang pertama, ahli waris golongan pertama, yaitu terdiri dari suami atau istri yang masih terikat hubungan perkawinan pada saat peninggalnya si pewaris, dan anak atau keturunannya. Yang kedua, ahli waris golongan kedua, terdiri dari orang tua dan saudara kandung si pewaris. Yang ketiga, ahli waris golongan ketiga, terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun garis ayah, atau disebut dengan kakek atau nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu. Selanjutnya yang keempat, ahli waris golongan 4, terdiri dari paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris. Selanjutnya saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari si pewaris. Selanjutnya ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas setelah bapak dan ibu seperti kakek dan nenek, buyut atau orang tua dari kakek dan nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Hal tersebut berdasarkan pasal 853 KUH Perdata yang pembagiannya dilakukan dengan cara cloving atau pemecahan, yaitu dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Bagian-bagian mana yang satu adalah untuk sanak saudara dalam garis bapak dan yang lain untuk saudara dalam garis ibu. Dengan kata lain, pembagiannya dipecah menjadi setengah bagian untuk garis ayah dan setengah bagian untuk garis ibu. Syarat berlakunya ahli waris golongan ketiga jika tidak ada lagi ahli waris dari golongan 1 dan 2. Selanjutnya memasuki diagram ahli waris golongan ketiga. Pada foto yang pertama, terlihat bagaimana sistem cloving bekerja. Harta warisan dibagi menjadi 2, yaitu untuk garis ayah pada garis yang di sebelah kiri garis, dan garis ibu yang terletak di sebelah kanan garis, di mana pada masing-masing garis terdapat bagian yang dibagi lagi kepada kakek dan nenek yang masih hidup.
Dari sini dapat dilihat bahwa pembagian dilakukan secara seimbang antar garis sehingga masing-masing garis mendapatkan porsi yang sama. Selanjutnya pada gambar yang kedua, itu selain sistem clothing juga terlihat adanya prinsip derajat. Dalam masing-masing garis, ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris akan menutup yang lebih jauh. Misalnya kakek dan nenek akan menutup hak waris buyut. Artinya, walaupun masih ada keluarga yang lebih jauh, mereka tidak akan mendapatkan bagian jika masih ada ahli waris yang lebih dekat dalam garis yang sama. Selanjutnya, memasuki contoh soal. Seorang bernama P meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar 240 juta rupiah. Pada saat meninggal, kedua orang tua P telah lebih dulu meninggal dunia. P juga tidak memiliki saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Dari garis keluarga ayah, diketahui bahwa nenek P masih hidup, sedangkan kakek dari pihak ayah telah meninggal dunia. Sementara itu, dari garis keluarga ibu, kakek dan nenek P masih hidup. Berdasarkan ketentuan pembagian warisan menurut golongan ketiga, bagaimana pembagian harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang masih hidup. Seperti di PPT tersebut, terdapat diagram di mana yang berbentuk bulat itu perempuan atau pihak ibu, yang segitiga itu laki-laki ataupun ayah atau dari garis ayah. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan untuk contoh kasus yang sebelumnya tadi, yang pertama itu, langkah pertama adalah membagi harta menggunakan sistem clothing. Karena total harta sebesar 240 juta, maka dibagi dua, sehingga masing-masing garis, yaitu garis ayah dan garis ibu, mendapatkan 120 juta. Pada garis ibu, karena terdapat dua ahli waris, yaitu kakek dan nenek, maka masing-masing mendapatkan setengah dari 120 juta, yaitu 60 juta. Sedangkan pada garis ayah, karena terdapat satu ahli waris, yaitu nenek, karena sudah disebutkan karena kakek sudah meninggal dunia. Maka seluruh harta yang sudah dibagi untuk garis ayah atau yang merupakan setengah bagian dari total harta pewaris, seluruhnya untuk nenek yaitu sebesar 120 juta rupiah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam golongan ahli waris ketiga, pembagian waris dilakukan dengan sistem clothing yang membagi harta berdasarkan garis keturunan serta prinsip derajat yang menentukan prioritas ahli waris. Dengan demikian, pembagian tidak semata-mata berdasarkan jumlah ahli waris, tetapi lebih menekankan pada struktur keluarga dan kedekatan hubungan dengan pewaris. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.